Halo, selamat pagi semuanya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi bab 1 tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Adapun tujuan pembelajarannya untuk materi kita kali ini, yang pertama, dapat mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi, kemudian menjelaskan pembagian ilmu ekonomi, kemudian menjelaskan prinsip, kegiatan, motif, dan politik ekonomi, kemudian menjelaskan kegunaan ilmu ekonomi. Kita mulai untuk yang pertama, pengertian tentang ilmu ekonomi. Jadi secara harfiah, ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang artinya rumah, kemudian nomos yang artinya aturan. Nah, kemudian bisa dikatakan oikonomia adalah aturan atau manajemen rumah tangga yang baik. Itu adalah asal mula kata arti ekonomi. Samuelson, seorang pakar ekonomi, mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah studi tentang cara dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang dalam memproduksi sumber daya produksi yang terbatas. Jadi dapat kita simpulkan ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan mengelola sumber daya alam yang terbatas untuk mencapai kemakmuran. Pembagian ilmu ekonomi. Jadi untuk pembagian ilmu ekonomi itu dibagi 3, ada ekonomi deskriptif, kemudian ada teori ekonomi, yang mana teori ekonomi ini dibagi menjadi ekonomi makro dan ekonomi mikro. Kemudian yang ketiga adalah ekonomi terapan. Sekarang kita akan bahas apa yang dimaksud dengan ekonomi deskriptif. Jadi ekonomi deskriptif ini adalah analisis yang menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Bisa dicontohkan, misalnya di sini adalah contoh pengangguran di Indonesia. Yang kedua adalah teori ekonomi atau ekonomi teori. Nah, apa ini? Ilmu yang menjelaskan hubungan sebab akibat dan menjelaskan cara sistem perekonomian dalam masyarakat. Nah, tadi setelah dijelaskan sebelumnya bahwa teori ekonomi ini ruang lingkupnya ada 2, yaitu ekonomi makro, yaitu meneliti fenomena ekonomi yang luas seperti tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat harga. Sedangkan ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari perilaku individu dan perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Jadi di sini ruang lingkup antara makro dan mikro ini berbeda, ya. Kalau makro itu lebih luas, kemudian kalau mikro ini adalah lebih khusus. Selanjutnya adalah ekonomi terapan. Yang dimaksud ekonomi terapan adalah penerapan ilmu ekonomi yang dipandang sebagai sarana untuk solusi bagi masalah-masalah praktis. Nah, contohnya apa di sini? Misalnya, kita bisa contohkan negara A ini menggunakan ilmu ekonomi untuk menyelesaikan masalah perekonomiannya. Sehingga negara A ini akan membuat planning kira-kira apa sih yang harus dikerjakan lebih dahulu. Nah, kemudian setelah dikerjakan, hasilnya bagaimana? Jadi secara real ini akan tahu karena sudah direncanakan sesuai dengan ilmu ekonomi yang ada. Tetapi kita contohkan negara B. Nah, negara B ini tidak menerapkan ilmu ekonomi. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Mereka tidak akan bisa menghadapi
perubahan ekonomi, ya, karena tidak memprediksikan dari awal kira-kira seperti apa menangani masalah ekonomi ini. Jadi bisa dikatakan negara A ini akan lebih siap dalam menghadapi masalah ekonomi apabila di kemudian hari ada permasalahan yang harus dihadapi. Pembahasan selanjutnya adalah prinsip, kegiatan, motif, dan politik ekonomi. Apa yang dimaksud dengan prinsip ekonomi? Prinsip ekonomi adalah dasar berpikir untuk mencapai tujuan tertentu dengan mengorbankan sekecil mungkin untuk mendapatkan hasil yang optimal. Kemudian, apa yang dimaksud kegiatan ekonomi? Ialah setiap langkah yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi. Kemudian selanjutnya motif ekonomi adalah daya menggerakkan orang untuk melakukan suatu tindakan ekonomi, yaitu dorongan dari diri pribadi untuk melakukan kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian apa yang dimaksud dengan politik ekonomi ialah paket tindakan untuk memperbaiki perekonomian yang bertujuan meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Biasanya kalau politik ekonomi ini berkaitan dengan negara. Selanjutnya adalah kegunaan ilmu ekonomi. Yang pertama, mengajarkan cara berpikir yang dapat kita gunakan setiap hari ketika mengambil keputusan. Nah, cara yang berpikir yang dimaksud adalah yang pertama, menggunakan biaya peluang atau opportunity cost, ialah alternatif yang terbaik yang kita korbankan ketika mengambil atau memilih sesuatu pilihan. Kemudian ada marginalitas, ialah proses menganalisis biaya atau manfaat tambahan yang timbul dari suatu pilihan yang kita pilih. Kemudian pasar efisien ialah kondisi di mana kesempatan memperoleh laba terhapus hampir dengan seketika karena sebagian besar orang mencari peluang laba yang sama sehingga hanya sedikit peluang yang tersisa. Itu contoh-contoh cara berpikir ya dalam. Selanjutnya adalah memahami masyarakat dengan lebih baik. Apa artinya di sini? Artinya dengan belajar ekonomi kita dapat menjawab beberapa pertanyaan. Misalnya nih, mengapa orang memutuskan untuk bekerja? Kemudian mengapa pemerintah ini membangun fasilitas umum, membangun jalan, kemudian membuat alat-alat transportasi untuk masyarakat. Kemudian tujuan yang ketiga adalah memahami persoalan-persoalan global berkaitan dengan masalah-masalah atau isu internasional. Nah, contohnya di sini adalah kita bisa contohkan persaingan atau Amerika Serikat dan Tiongkok. Nah, sehingga dampaknya ini dapat dirasakan nih di Indonesia, sehingga rupiah kita berdampak menjadi lemah ya karena ada perdagangan persaingan besar-besaran nih antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Nah, cukup sekian materi kali ini. Mudah-mudahan materi ini bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pertemuan.